Halo Sobat Kereta, kali ini saya akan presentasikan tentang prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Taruni Dewasa Kintan Ofika Rudenza dari Prodi MTP 3A TNIT 20204221. Oke, di sini kita ada beberapa topik pembahasan tentang prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik ini. Nah, ini ada topik pembahasannya. Ada yang pertama, menggerakkan lokomotif, mempertahankan kecepatan, mengurangi kecepatan, pengaturan pengereman, pembalik arah. Kemudian ada teknik pendinasan lokomotif, menarik lokomotif mati, melewati jalan banjir, dan juga lokomotif melewati wesel dan jalan silang. Nah, langsung saja kita ke pembahasan topik yang pertama, yaitu menggerakkan lokomotif. Nah, oke. Faktor yang mempengaruhi mola gerak lokomotif ini antara lain ada jenis lokomotifnya, berat rangkaian kereta api, kemudian ada lereng penentu. Nah, untuk kondisi trek sendiri yang mempengaruhi yaitu lengkungan, tanjakan, licin, kemudian turunan, dan keterampilan dari masinis. Nah, sebelum menggerakkan lokomotif diesel elektrik ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu dari peralatan-peralatannya, yaitu ada throttle handle yang harus diposisikan sesuai dengan kebutuhan, kemudian brake handle-nya netral, reverser handle-nya maju atau mundur, tidak boleh netral, kemudian ECS run, semua circuit breaker juga on, saklar baterai juga on. Nah, apabila semua peralatan kemudi, kontrol, indikator menunjukkan baik sesuai dengan standar, maka masinis boleh menggerakkan lokomotifnya secara perlahan dengan cara menggerakkan throttle handle naik tingkat demi tingkat ke notch yang lebih tinggi dan usahakan tidak terjadi roda slip. Setelah terasa ada daya tarik dari lokomotif, selanjutnya rem dilepas secara perlahan-lahan dengan tujuan pada saat terjadi mulai gerak kereta api tidak terjadi sentakan. Nah, untuk yang kedua ini kita membahas tentang mempertahankan kecepatan kereta api. Pada dasarnya, saat mengemudikan lokomotif, masinis itu harus berusaha agar lokomotifnya itu berjalan dengan kecepatan stabil atau konstan. Nah, untuk mempertahankan kecepatan ini sendiri, nanti masinis harus memahami sih bagaimana cara mengatur posisi throttle handle dan juga pengereman agar posisinya itu selalu sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, selain itu juga masinis harus memperhatikan speedometer dan voltmeter, di mana keduanya ini sebagai pedoman pada saat menambah atau mengurangi tenaga dan melakukan pengereman. Jangan sampai penunjukan pada kedua peralatan tersebut melampaui dari batas yang distandarkan. Nah, oke, topik yang ketiga yaitu mengurangi kecepatan. Nah, untuk mengurangi kecepatan sendiri itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengurangi tenaga lokomotif, yaitu menurunkan throttle handle ke posisi rendah tanpa dipengaruhi pengereman. Nah, yang kedua ada menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah disertai dengan pengereman. Nah, pengaturan dari kedua cara ini itu tergantung dari situasi dan kondisi di lintas serta tujuan masinis mengurangi kecepatannya. Bisa saja tujuan masinis itu mengurangi kecepatan dengan tujuannya untuk berhenti. Nah, itu bisa digunakan menurunkan posisi throttle dengan pengereman. Nah, selanjutnya ada transisi, yaitu berubahnya rangkaian hubungan antara traksi motor karena berubahnya kecepatan kereta api atau lokomotif dengan tujuan agar arus yang masuk ke traksi motor selalu dalam batas yang ditentukan, walaupun putaran traksi motor selalu berubah sesuai dengan kecepatan kereta api. Nah, ini ada transisi lokomotif sisi 201. Di bawah ini ada tabelnya, bisa dibaca. Oke. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pengaturan rem udara tekan. Di sini ada pengereman otomatis atau automatic brake, kemudian ada pengereman independen atau pengereman lokomotif. Nah, sebelum menggunakan pengereman otomatis ini, hal yang perlu diperhatikan yaitu throttle itu digerakkan pada posisi netral, kemudian reverser handle itu tetap pada posisi yang dikehendaki, entah maju atau mundur. Kemudian gagang pengereman otomatis itu pada posisi service pada notch pertama. Kemudian posisi ini ditahan beberapa saat dan tekanan udara pengereman pada brake pip akan turun 3-8 PSI. Nah, setelah terasa ada reaksi pengereman, baru gerakan gagang pengereman secara gradual ke posisi yang dikehendaki. Nah, kemudian
Di sini ada pengereman independen atau pengereman lokomotif. Ini untuk menghendaki pengereman lokomotif saja, rangkaiannya tidak ikut, maka yang digerakkan adalah gagang pengereman independen. Ini ada dua posisi, yaitu ada release dan application, di mana release ini digunakan saat lokomotif berjalan biasa dan tidak menghendaki adanya pengereman. Nah, untuk yang application ini digunakan apabila masinis itu menghendaki pengereman. Oke, next kita selanjutnya membahas pembalik arah atau reverser handle. Nah, untuk mengerjakan pembalik arah ini terlebih dahulu yakinkan bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti dan independent brake pada posisi rem. Nah, serta throttle handle-nya itu pada posisi idle, karena bila throttle handle tidak pada posisi idle maka reverser handle-nya itu tidak dapat digerakkan karena ada interlocking antara throttle handle dan reverser handle-nya. Selanjutnya, setelah lokomotif berhenti, gerakan gagang pembalik arah ke arah gerakan lokomotif yang dikehendaki. Setelah gagang balik arah pada posisi yang benar, berikan gagang tenaga atau throttle handle dari kedudukan 1 sampai 8. Nanti tenaganya bergantung sesuai yang harus dibutuhkan. Kemudian untuk memindahkannya itu secara bertahap. Lalu melepas rem independen itu juga secara perlahan-lahan. Nah, yang selanjutnya yang keenam ini ada teknik pendinasan lokomotif diesel elektrik. Nah, ada beberapa macam dinasan lokomotif, yaitu antaranya ada kereta api dengan lokomotif tunggal, kereta api dengan lokomotif ganda, dan kereta api dengan lokomotif pendorong. Nah, ini ada prosedur mengoperasikan lokomotif tunggal. Ada syaratnya untuk menggerakkan lokomotif tunggal ini. Itu untuk throttle handle, reverser handle, itu digunakan sesuai kebutuhan. Kemudian dynamic brake handle dan automatic brake handle itu dikerjakan apabila diperlukan saja. Kemudian independent brake handle juga dikerjakan bila diperlukan. Nah, untuk posisinya ini untuk saklar dan CP itu harus on, IC harus run, kemudian deadman itu harus dikerjakan, bisa diinjak lepas. Nah, selanjutnya prosedur mengoperasikan lokomotif ganda. Untuk penggunaan dua lokomotif ganda ini bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama ada penggunaan lokomotif ganda yang sudah terjadwal, yaitu karena rangkaian yang panjang melebihi kapasitas tarik dari satu lokomotif. Sehingga nanti dibutuhkan dilakukan dengan traksi ganda. Ini pernah dicoba pada rangkaian Babaranjang di Sumatera Selatan. Kemudian penggunaan lokomotif ganda ini karena keadaan darurat. Contohnya saja bila terjadi gangguan pada lokomotif sehingga lokomotifnya itu untuk meneruskan perjalanannya itu harus dibantu oleh lokomotif lainnya. Kemudian ini adalah teknik pelayanan lokomotif ganda. Ada pelayanan individu dan pelayanan sistem multiple unit, di mana pelayanan individu ini mengoperasikan lokomotif, masing-masing lokomotif dilayani oleh seorang masinis, baik lokomotif depan maupun lokomotif belakang. Untuk pelayanan sistem multiple unit ini, dalam mengoperasikan lokomotif, kedua lokomotif dilayani oleh seorang masinis, yaitu oleh yang depan saja, seperti pelayanan KRD atau KRL. Nah, ini ada persyaratan lokomotif ganda. Ada persyaratan pengoperasian lokomotif ganda, masing-masing lokomotif dilayani secara individu, dan pengoperasian lokomotif ganda untuk yang multiple unit. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada menarik lokomotif mati. Pada lokomotif dingin harus dijaga oleh teknisi lokomotif guna menjaga dan memberitahu masinis bila ada kelainan pada lokomotif yang perlu mendapat penanganan seperlunya. Nah, di sini ada tabel persyaratan menarik lokomotif mati, di mana lokomotif untuk menariknya itu posisinya harus sesuai. Nah, kemudian untuk lokomotif matinya itu posisi throttle handle, posisi reverser, dan peralatan-peralatan lain itu harus off. Kemudian remnya harus rilis dan dilepas. Nah, kemudian yang ke-8 itu yaitu apabila kereta melewati jalan banjir. Nah, bila lokomotif melewati jalan banjir itu boleh diperbolehkan berjalan dengan syarat ketinggian airnya itu
kurang dari 6,35 cm di atas kepala rel. Nah, apabila lebih dari itu, kereta diharuskan berhenti dan tidak diperbolehkan berjalan. Itu dikarenakan adanya kelistrikan, alat-alat kelistrikan seperti traksi motor yang ada di bawah, sehingga nanti bisa menyebabkan kerusakan apabila terkena air. Kemudian yang terakhir di sini lokomotif melewati wesel dan jalan silang. Nah, apabila lokomotif melewati wesel atau jalan silang ini, penggunaan notes harus dibatasi di saat lokomotif sedang menginjak wesel atau jalan silang. Diusahakan posisi throttle handle-nya tidak terlalu tinggi karena akan menyebabkan flashover atau pada sistem kelistrikan. Kemudian makin tinggi notch itu makin tinggi pula arus listrik yang mengalir, mengakibatkan makin besar pula flashover yang terjadi. Dianjurkan posisi throttle handle pada waktu melewati wesel itu maksimum pada posisi notch 5. Nah, oke, sekian dulu penjelasan dari saya tentang prosedur mengoperasikan lokomotif diesel elektrik baik di segala kondisi. Nah, mungkin semoga materi tadi bisa menambah wawasan dari sobat kereta semua dan bermanfaat. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.